Nasi goreng populer yang keenam ada nasi goreng pilaf dari Timur Tengah. Pilaf atau pilaf adalah hidangan nasi yang dimasak dengan kaldu. Dalam beberapa resep, beras dimasak hingga berwarna coklat. Diaduk dan dimasak bersama dengan potongan bawang, wortel, daging, garam, dan air. Pilaf juga dikenal sebagai pilaf, pilau, pilafi, pulau, palau, palafu, pilaf, palof, polof, dan lain-lainnya. Masakan ini dikenal secara luas di negara-negara Balkan, Timur Tengah, Kaukasus, Asia Tengah dan Asia Selatan, dan di berbagai negara lainnya di Timur Tengah. Pilaf adalah kata Turki dan secara umum digunakan dalam istilah bahasa Inggris yang awalnya berasal dari polo dari bahasa Persia yang berarti bola nasi. Pulau atau palo adalah kata yang digunakan untuk merujuk hidangan dalam bahasa Sanskerta kuno, dan dalam epik Mahabharata disebutkan tentang beras dan daging yang dimasak bersama-sama. Daging pulau adalah tradisi masyarakat Pakistan dan India Utara, terutama di kalangan penduduk Muslim. Biryani adalah hidangan khasi yang mirip dengan pilaf, diperkenalkan ke seluruh Asia Selatan selama dinasti Mughal. Pilaf telah menjadi hidangan terhormat bagi bangsa-bangsa di Asia Tengah, Timur Tengah, Rusia, bahkan di Asia Selatan. Merupakan hidangan kombinasi antara beras dan daging yang masyhur pada abad ke-10 dan ke-11, di mana orang pada waktu itu menghidangkan pilaf sebagai hidangan utama pada acara pernikahan dan pertemuan penting pada saat hari-hari libur. Beras adalah elemen yang sangat penting yang hanya mampu disiapkan oleh orang-orang pada waktu itu. Pilaf dikonsumsi sebagai hidangan penyembuh, membantu orang untuk memulihkan kekuatan, dan setelah bekerja berat atau bertempur. Alexander Agung adalah raja yang memerintah di beberapa kerajaan di luar negerinya sendiri. Raja super ini lahir di Makedonia dan memerintah negara selama periode 336 sampai 323 sebelum Masehi. Dia memperkenalkan pilaf untuk prajuritnya yang pemberani untuk dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat selama pertempuran hebat dalam menaklukkan Mesir, Persia, dan Asia. Pilaf disajikan kepada Alexander Agung pada saat perjamuan kerajaan saat menaklukkan Sogdian, ibu kota Marakanda, Uzbekistan. Diyakini bahwa prajurit-prajurit Alexander Agung membawa resep pilaf saat kembali ke Makedonia, dan setelah itu resep pun tersebar ke seluruh Yunani kuno. Resep pilaf pertama kali didokumentasikan oleh seorang sarjana Persia abad ke-11 yang bernama Abu Ali Ibnu Sina, yang dalam buku-bukunya tentang ilmu kedokteran ditulis mengenai berbagai makanan, termasuk beberapa jenis pilaf. Avicenna menulis tentang keuntungan dan kerugian dari setiap bahan yang digunakan dalam memasak pilaf. Bangsa Uzbek dan Tajik menganggap Ibnu Sina sebagai bapak pilaf modern. Tamerlane atau Timurlang, pendiri Uzbek, juga memasukkan menu pilaf ke dalam ransum tentaranya. Pilaf atau pilaf di Asia Tengah dimasak dalam rebusan kaldu daging dan sayuran yang disebut zirfak, hingga semua bahan terserap ke dalam beras. Panas tertentu saat memasak adalah dengan cara menutup panik, biasanya dimasak dalam wajan yang disebut kazan atau deki di atas api. Tradisi memasak mencakup banyak variasi yang ada di daerah masing-masing, seperti dengan domba, lemak domba yang berwarna coklat, dan kemudian direbus dengan bawang bombay yang sudah digoreng, bawang putih, serta wortel. Pilaf yang dimasak dengan ayam jarang terlihat di kota-kota lain, tapi ini adalah resep tradisional dari Bukhara, salah satu kota kuno di Uzbekistan, dan biasanya dibumbui dengan jintan hitam, ketumbar, barberries, paprika merah, marigold, serta merica. Ujung bawang putih dan kacang garbanzo dipendamkan ke dalam terasi selama memasak. Wanita Asia Tengah biasanya menghiasi pilaf dengan aprikot kering, cranberry, kismis, dan disiapkan pada acara-acara khusus. 7. Jollof rice dari Ghana. Jollof rice dimasak dari nasi yang ditumis dengan bawang, cabai, pala, jinten, jahe, dan pasta tomat. Terkadang untuk menambah cita rasa, jollof rice juga dapat ditambah dengan sayuran atau daging. Nasi jollof adalah hidangan yang paling umum ditemukan di wilayah Afrika Barat, dikonsumsi oleh masyarakat dari negara-negara seperti Nigeria, Senegal, Ghana, Sierra Leone, Gambia, Togo, Liberia, Mali, Pantai Gading, dan Kamerun Selatan. Di Kamerun, hidangan ini adalah favorit umum yang dihidangkan dalam upacara seperti pernikahan, wisuda, dan ulang tahun, dan kadang-kadang dimasak dengan ndole, hidangan sayuran lokal. Ada beberapa variasi regional dalam nama dan bahan-bahan. Nama jollof sendiri diambil dari nama suku Wolof,
Meskipun di Senegal dan Gambia, hidangan ini disebut dalam bahasa Wolof sebagai cibujen atau benacin. Terlepas dari variasinya, hidangan ini saling dimengerti di seluruh wilayah dan telah menyebar bersama dengan diaspora untuk menjadi hidangan Afrika paling terkenal di luar benuanya. Hidangan ini terdiri dari nasi, tomat dan pasta tomat, minyak kelapa sawit, bawang, garam, dan rempah-rempah seperti pala, jahe, dan jinten, serta cabai. Bahan-bahan opsional bisa ditambahkan seperti sayur, daging, atau ikan. Karena penggunaan pasta tomat dan biasanya menggunakan minyak sawit merah, hidangan ini sebagian besar berwarna merah. Resepnya berbeda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Bahan utama nasi jollof adalah nasi dan tomat, tanpa ada lemak jenuh atau kolesterol. Penambahan minyak kelapa sawit memang menambah lemak jenuh, namun tidak memberikan kesan lebih. Jollof terutama mengandung karbohidrat karena merupakan hidangan nasi. Karena jollof sering disajikan dengan ayam, daging sapi, telur, atau kalkun, hidangan ini dilengkapi dengan protein dari bahan makanan lain yang menyertainya. Ikan kadang-kadang digunakan sebagai hidangan tambahan dan dapat memberikan hidangan dengan tambahan zat asam lemak omega 3 serta protein. Pada acara-acara khusus seperti ulang tahun, pernikahan, atau akikah, hidangan ini disajikan secara umum atau dapat disajikan dengan dibuat menjadi variasi bentuk tertentu yang secara keseluruhan menunjukkan presentasi hidangan yang lebih formal. Sebagai pilihan, pisang raja goreng juga bisa diletakkan di atas atau di samping nasi jollof, dan kemudian berbagai hidangan daging ditambahkan di sekitar sisi hidangan. Dan yang terakhir ada Hokkien Fried Rice dari Tiongkok. Nasi goreng Hokkien atau juga dikenal sebagai nasi goreng Fujian adalah hidangan nasi goreng wajan ala Kanton yang populer di banyak di restoran Cina. Nasi goreng Hokkien berasal dari Hong Kong. Terlepas dari namanya, hidangan ini tidak berasal dari Fujian. Resepnya ditemukan oleh restoran Cina di Taiwan, meskipun masakan Taiwan sangat dipengaruhi oleh masakan Fujian. Walaupun sebutannya nasi goreng, kuliner khas Tiongkok ini tidaklah sama dengan nasi goreng yang biasa disajikan di Indonesia. Pasalnya, Hokkien Fried Rice ini tidak menggunakan kecap saat digoreng. Jadi, Hokkien Fried Rice disajikan dengan campuran daging, sayuran, kacang polong, dan bahan makanan lainnya yang disiram dengan saus kental, sehingga tampilannya seperti berkuah. Asal-muasal nasi goreng berkaitan dengan sejarah domestisasi padi di Tiongkok Selatan yang terjadi 8.200 sampai 13.500 tahun yang lalu. Catatan terawal dari nasi goreng bermula dari dinasti Sui atau sekitar 589 sampai 618 Masehi. Teknik menggoreng yang dipakai untuk memasak nasi goreng telah dicatat dalam periode sebelumnya, namun tidak sampai akhir dinasti Ming atau sekitar tahun 1368 sampai 1644 Masehi, saat teknik tersebut makin populer. Nah, itu dia tadi 8 nasi goreng populer di dunia versi Mata Dunia. Bagaimana pemirsa? Mana dari makanan-makanan tadi yang ingin sekali Anda cicipi? Sekian tayangan Mata Dunia kali ini. Semoga episode hari ini bisa memberikan manfaat dan referensi untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.